Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Adrian Yudhistira dari kampus Universitas Syedzi Madani dengan NIM 2305088. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Pak Isan Maulana Eskom MTI. Di sini ada materinya. Yang pertama itu konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Yang kedua, struktur dan sintaks dasar. Yang ketiga, logika pemrograman dasar. Yang keempat, from dan input pengguna. Yang kelima, struktur kontrol if, else, dan switch. Yang keenam, perulangan dan pengolahan data. Baik, yang pertama itu adalah konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam menulis kode program. Ini mencakup pemahaman tentang variabel, tipe data, struktur, kontrol, fungsi, dan algoritma. Konsep ini penting bagi seorang pemrogramer pemula karena memberikan fondasi yang kuat untuk memahami cara kerja program dan bagaimana mengatasi masalah dengan cara yang terstruktur. Contoh bahasa pemrogramannya yaitu Python, karena ini sintaksinya yang sederhana dan mudah dipahami serta banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, analis data, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu struktur dan sintaks dasar. Struktur dasar dalam bahasa pemrograman merujuk pada cara kode disusun termasuk penggunaan blok kode, indentasi, dan pemisahan fungsi. Sintaks adalah aturan yang menentukan bagaimana kode ditulis agar dapat dipahami oleh compiler atau interpreter. Contoh kode sederhana dalam Python untuk menampilkan hello world adalah sebagai berikut, yaitu dengan print, tanda kurung, tanda kutip, hello world, tanda seru, tutup tutup kurung. Nanti akan munculnya hello world. Selanjutnya di sini adalah logika pemrograman dasar. Logika pemrograman dasar adalah proses berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kode logika sangat penting karena membantu programmer untuk merancang algoritma yang efisien dan efektif. Contoh penggunaan logika dasar dalam Python adalah yaitu di sini angka sama dengan 10, variabelnya 10. Jika angka lebih besar dari 5, print angka lebih besar dari 5. Jika bukan, else, print angka tidak lebih besar dari 5. Contohnya seperti berikut ya. Nah, jika variabelnya 10, if angka lebih besar dari 5, maka hasilnya di printnya akan keluar angka lebih besar dari 5. Jika bukan dan lebih besar dari 5, maka akan printnya angka lebih kecil dari 5. Contohnya ini angka variabelnya 10, maka keluarnya angka lebih besar dari 5. Contohnya seperti itu. Ini untuk sintaksnya. Baik, selanjutnya itu form dan input pengguna. Untuk mengumpulkan data dari pengguna, Anda dapat membuat form yang biasanya terdiri dari beberapa elemen. Input seperti teks, radio button, dan checkbox, dan tombol. Dalam konteks aplikasi web, form dapat dibuat menggunakan HTML dan data yang diinput oleh pengguna dapat diproses menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript dan Python. Berikut contohnya ya itu ini. Berikut contohnya di sintaks dari HTML untuk form input yang dimana di sini ada head, title-nya login form, link stylist-nya CSS, form action-nya submit PHP method post, on submit, return validate. Di sini ada username dan input tipe teks, namanya username, required nama prodi, input type tipenya teks, nama prodi, required email input type, tipenya email, namanya email, password input type, password ID, password required. Di sini ada JavaScript function validasi form yang dimana validasi form itu jika password yang di bawah 6 karakter akan memunculkan alert. Ini nih, alert password harus memiliki minimal 6 karakter. Contohnya seperti berikut. Misalkan nama saya Ferdi. Nama Ferdi di komputer, email Ferdi, passwordnya misalkan 2 huruf nih, di bawah 6 karakter. Nah, ini dari JavaScript-nya aktif nih, alert.
password harus memiliki 6 karakter. Oke, misalkan di sini saya masukin 6 karakter nih. Misalkan verdi 3. Nah, berikut muncul nih dari berarti datanya tervalidasi oleh JavaScript lebih dari 6 karakter. Bisa dilihat dari submitnya di sini. Ini bagian CSS-nya untuk style dari webnya. Selanjutnya yaitu adalah struktur control if, else, dan switch. Struktur kontrol seperti if, else, dan switch digunakan untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. If dan else memungkinkan kita untuk mengeksekusi kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan, sedangkan switch yang lebih umum di bahasa lain seperti C atau Java atau memungkinkan pemilihan di antara beberapa pilihan. Contohnya seperti berikut. Warna, itu variabelnya pengguna disuruh input masukkan warna. Misalkan di sini if penggunanya menginput warna merah, di printnya akan Anda memilih warna merah. Jika bukan berwarna merah, akan keluar else ini, itu namanya variabel lain. Warna yang Anda pilih bukan merah, seperti itu. Baik, untuk contoh selanjutnya dari if, else, dan switch itu bisa dilihat berikut. Jika nilai variabelnya 75, if nilai variabel lebih besar dari 80, print Anda mendapatkan nilai A. Jadi jika nilai variabel awalnya itu lebih dari 80 akan mendapatkan output mendapatkan nilai A. Kalau else atau kondisi lain, jika di bawah 70 Anda mendapatkan nilai B. Else if lagi nilai di bawah 60 Anda mendapatkan nilai C. Dan else jika tidak mendapatkan di antara ini, Anda mendapatkan nilai D. Jika di running kan akan seperti ini. Ini untuk variabel 75. Misalkan diganti variabelnya jadi 90. Akan keluar variabel yang pertama, kondisi pertama. Selanjutnya untuk yang switch, yaitu di sini antara variabelnya adalah 3 switcher. Yang pertama itu hari Senin, hari kedua hari Selasa, hari ketiga Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Jika saya input di sini 1 atau 2, keluarnya akan kondisi yang kedua. Misalkan saya nginput kondisi yang di luar dari variabel, misalkan 9 nih. Yang ini akan keluar input tidak valid. Baik, selanjutnya yaitu perulangan dan pengolahan data. Perulangan dalam pemrograman adalah cara untuk mengeksekusi blok kode berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan sangat membantu dalam pengolahan data, terutama saat kita perlu melakukan operasi yang sama pada banyak item. Contohnya pengguna perulangan for dalam Python untuk mencetak angka dari 1 hingga 10. Berikut sintaksnya. Contohnya sebagai berikut. For itu variabel in range 1 sampai 10. 11 itu batas atas yang akan dihitung ya. Print variabel i. Nah, di sini for itu ada perulangan, itu ada variabel dalam jangkauan 1 sampai 11. 11 itu batas atas, jadi tidak akan terinput. Jadi print variabel i dari 1 sampai 10. Bisa dilihat ini adalah perulangan. Baik, kesimpulannya yaitu konsep dasar pemrograman adalah fondasi penting bagi programmer pemula, mencakup variabel, tipe data, struktur, kontrol, fungsi, dan algoritma. Bahasa pemrograman seperti Python memudahkan penulisan kode dan aplikasinya di berbagai bidang. Logika pemrograman dan struktur kontrol seperti if-else serta perulangan memungkinkan pengambilan keputusan dan pengolahan data yang efisien. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini membantu pemrogramer
programmer menyelesaikan masalah secara terstruktur dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.